Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat SMP semua. Bersama saya Mela Matsania, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu guru di SMP UMP. Dan topik pada siang atau pagi hari ini adalah apa itu diksi. Jadi nanti kalau kita masih ada kebingungan terkait diksi, kita bakal tanya sama ahli diksi dari SMP UMP gitu ya. Kita perkenalan dulu dengan bintang tamu kita, biar keren gitu ya, bintang tamu. Silakan Miss, perkenalkan diri, nama. Saya Dwi Pundiarti, saya di SMP UMP sebagai guru bahasa Indonesia. Oh, sebagai guru bahasa Indonesia teman-teman di rumah. Jadi tidak diragukan lagi ya kalau kita tanya terkait apa itu diksi. Langsung saja untuk pada topik hari ini, kira-kira biar teman-teman di rumah tahu dan lebih paham ini Miss, diksi itu apa sih? Jadi kalau ditanya apa itu diksi, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi itu pilihan kata yang tepat atau sesuai dengan tujuan agar pendengar atau lawan tutur itu dapat memahami maksud yang ingin disampaikan oleh penutur itu sendiri. Oh, berarti lebih singkatnya adalah Iya, pemilihan pemilihan kata kata, betul ketika sekali. akan berinteraksi dengan Iya. lawan bicaranya gitu ya, Miss. Oh, iya ya. Terus kira-kira kalau situasi formal dan non formal itu dapat mempengaruhi pilihan dari diksi ketika berkomunikasi nggak, Miss? Sangat mempengaruhi. Jadi kalau membahas tentang diksi atau pilihan kata itu sangat harus atau digunakan dalam dua situasi. Jadi harus diperhatikan saat kita menyampaikan sesuatu atau menyampaikan kata-kata yang ingin disampaikan, itu kita harus melihat dulu situasinya. Dan itu dibagi menjadi dua, biasanya situasi formal maupun non formal. Nah, kalau kita dihadapkan dalam situasi formal atau kata lainnya itu situasi resmi, kita itu harus menggunakan bahasa atau pilihan kata yang baik dan benar atau bisa dikatakan sebagai bahasa baku seperti itu. Tapi beda lagi kalau kita berada di situasi non formal atau tidak resmi, contohnya kita sedang berbincang dengan teman sebaya, teman yang sudah akrab, pastinya kita memilih kata yang memang kata-kata tidak baku atau tidak resmi. Contohnya saja, apabila kita sedang berada di situasi formal atau sedang diskusi dengan misalnya seseorang yang baru kita kenal atau orang yang memiliki jabatan tinggi, kita pasti akan memposisikan diri kita sendiri dengan kata saya. Tapi beda lagi, kalau kita berada di situasi non formal, misalnya dengan teman yang sudah akrab, yang sudah lama kenal, pasti kita akan memposisikan diri sendiri sebagai aku, seperti itu. Oh, berarti menyesuaikan ya dengan Iya, siapa kita berbicara, kemudian kondisinya seperti apa, lawan bicaranya seperti apa gitu. Kalau sekarang ini kan kita lagi posisi non formal ya, Miss, iya, berarti boleh bahasa campur-campur ya. boleh. Boleh. Terus tapi kalau misal di lingkupnya sekolah, misal kita ketemu kepala sekolah atau instansi lain, kita pakai bahasa yang lebih sopan lagi. Kalau Betul. ke murid-murid bisa lebih halus lagi gitu Iya, ya. betul. Menyesuaikan Iya. intinya ya, Miss. Oh, berarti itu ya pengaruhnya. Terus kira-kira apalagi deh pengaruh dari penggunaan diksi dalam menjalankan komunikasi yang efektif gitu? Jadi penggunaan diksi atau pemilihan diksi itu juga berpengaruh terhadap pemahaman dari lawan tutur. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu kepada lawan tutur atau pendengar atau pembaca, kita itu harus menggunakan kata-kata atau memilih kata-kata yang mudah dipahami. Atau bisa dikatakan itu menggunakan kalimat yang efektif. Seperti itu. Karena jika kita menggunakan kalimat yang tidak efektif atau bisa dikatakan kalimatnya ambigu, sulit dipahami, itu pembaca atau lawan tutur itu tidak bisa menyerap arti atau maksud yang ingin disampaikan oleh penutur itu sendiri. Tapi kalau kita menyampaikan sesuatu kepada lawan tutur dengan bahasa yang efektif, bahasa yang baik dan benar, yang mudah dipahami, kalimat efektif, maka lawan tutur itu sendiri akan mudah memahami
arti atau maksud sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penutur. Jadi sangat penting untuk menggunakan kalimat yang baik, kalimat yang efektif, kalimat yang mudah dipahami agar pembaca, pendengar, lawan tutur itu bisa memahami maksud sebenarnya dari penutur itu. Berarti dalam kata lain, singkatnya gitu ya, orang yang berinteraksi itu paham apa Iya. yang disampaikan itu kena gitu ya, Iya, Miss ya. betul sekali. Singkatnya ya, saling memahami antara Ya. satu sama lain. Iya. Oh, oke. Jadi karena ada beberapa diksi-diksi gini, Miss, terkait diksi ya. Kemarin kan ada hal yang sedang rame ya, yang bisa kita lihat dimanapun dan kapanpun, yaitu debat capres ya. Tidak bisa kita sangkal lagi, itu sedang lagi rame-ramenya, dan ada beberapa kosakata baru nih, Miss. Kalau bagi saya baru ya, ada seperti omon-omon, kemudian ada selepet. Itu sebenarnya ada nggak sih di KBBI? Ya, jadi saya juga sudah melihat sedikit cuplikan saat debat capres. Jadi ada kata omon-omon itu disampaikan oleh capres Pak Prabowo. Jadi omon-omon itu sebenarnya di KBBI tidak ada artinya. Karena omon-omon itu plesetan. Oh, Plesetan plesetan. dari kata omongan saja atau hanya omongan. Jadi maksudnya bahwa seseorang itu hanya berbicara saja, pandai berbicara, tetapi tidak bisa mengekspresikannya, tidak bisa membuktikan gagasan dari omongannya terhadap kepada masyarakat luas, seperti itu. Dan untuk kata selepet, itu saya lihat disampaikan oleh Cawapres Caimin. Nah, itu hampir kurang lebih 15 kata selepet yang disampaikan. Nah, kata selepet ini waktu debat itu Caimin juga sudah bilang bahwa selepet itu sebagai gerakan sarung yang dikibaskan. Nah, jadi selepet ini sebagai bunyi yang ditimbulkan dari gerakan sarung. Nah, gerakan sarung ini itu biasanya digunakan untuk membangunkan santri yang lalai atau tertidur. Nah, di sini di dalam kalimat yang disampaikan oleh Cak Imin itu pernah bilang bahwa masyarakat itu sudah bekerja banyak tetapi tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan kerja kerasnya dan ini harus diselepet. Itu sedikit cuplikan dari Cak Imin. Maksudnya apa? Jadi masyarakat yang sudah banyak bekerja, yang sudah bekerja keras, tetapi kok masih mendapatkan hasil yang tidak sesuai kerja kerasnya dan ini diibaratkan harus diselepet, itu maksudnya harus diperhatikan oleh pemerintah itu sendiri, jangan hanya diam, tapi harus bertindak. Kenapa masyarakat sudah bekerja keras, tetapi mendapatkan hasil atau ya gaji seperti itu tidak sesuai dengan kerja kerasnya, seperti itu. Jadi selepet itu ya intinya sebagai kalau diartikan maksud sebenarnya kata selepet itu bahwa pemerintah itu harus bangun atau harus melihat, jangan hanya diam tentang apa yang belum benar di Indonesia seperti itu. Oh iya, berarti kurang lebih ya kata dari selepet dan omon-omon itu hanya sekedar pemilihan diksi supaya sampai ketika pendengarnya itu mendengarkan pidato dari beberapa tokoh-tokoh tersebut gitu ya, Miss. Oke, terima kasih Miss Dwi. Kita hari ini belajar terkait diksi. Terima kasih ilmunya, terima kasih kedatangannya. Buat teman-teman di rumah yang punya pertanyaan lain terkait diksi, bisa nanti dituliskan di kolom komentar ya. Untuk pagi hari ini kita cukupkan dulu, bisa kita sambung di pertemuan selanjutnya bersama saya Mela Matsania dan Miss Dwi. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.